Haji itu merupakan salah satu dari rukun Islam. Jadi rukun Islam itu ada berapa? Rukun Islam ada 5. Yang pertama, membaca 2 kalimat asyhadu alla. Tuh rukun Islam yang pertama. Nah, rukun Islam yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Kenapa dikatakan 2 kalimat syahadat? Syahadat itu artinya adalah persaksian. Dikatakan 2 kalimat syahadat karena memang ada 2 persaksi. Pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Apa artinya? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini persaksian seorang hamba yang pertama, yaitu persaksian bahwa kita meyakini bahwa memang tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah saja yang wajib. Ini persaksian yang pertama. Persaksian pertama ini, ya, persaksian seorang hamba tentang adanya Allah ini dinamakan dengan syahadat tauhid. Apa? Syahadat tauhid. Ya, ini yang persaksian pertama dinamakan syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dinamakan dengan syahadat Rasul. Ya, dinamakan syahadat apa? Rasul. Kalau yang pertama tadi syahadat apa namanya? Syahadat tauhid. Yang kedua itu dinamakanlah dia dengan syahadat Rasul. Kenapa dinamakan syahadat Rasul? Karena persaksian tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi dia dinamakanlah dengan syahadat Rasul. Ya, jadi makanya dia disebut dengan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat berarti 2 persaksian. Pertama adalah persaksian tentang adanya Allah. Yang kedua persaksian tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama rukun Islam. Yang kedua rukun Islam apa? Yang kedua adalah mendirikan sholat. Ya. Mendirikan sholat di sini adalah mendirikan sholat yang 5 waktu. Yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, jadi yang wajib itu ada 5. Jadi yang masuk rukun Islam itu yang 5, melaksanakan sholat yang 5 waktu. Itu yang wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian yang ketiga rukun Islam apa? Rukun Islam yang ketiga adalah apa? Bayar zakat, ya. Zakat kalau di bulan Ramadan biasanya ada yang namanya zakat fitrah. Ada lagi yang namanya zakat mal. Itu dikeluarkan. Ini kan tidak lama lagi mau Ramadan, mau puasa, keluarkan zakat fitrah. Ya. Kepada siapa mengeluarkan zakat fitrah itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada 8 golongan, salah satunya ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada 8 golongan ya, disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Dan yang keempat apa? Rukun Islam berpuasa di bulan Ramadan. Ini kan kurang 1 bulan lebih lagi sudah mau puasa Ramadan. Masih adakah yang punya hutang? Tahun kemarin yang masih punya hutang yang perempuan udah lunas? Ada. Cepat diganti, ya. Cepat diqodok bagi yang masih punya hutang. Yang keempat, yang kelima rukun Islam apa? Melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi melaksanakan ibadah haji ini bagi yang mampu. Mampu apa? Mampu segalanya. Mampu biaya, ya. Mampu fisik, ya, karena haji itu adalah ibadah fisik. Ya. Makanya kewajiban haji itu adalah kewajiban bagi orang yang mampu. Beda dengan yang lain kan. Kalau syahadat kan pasti mampu semua kan. Kemudian apa lagi? Laksanakan sholat.
kan? Sholat itu kita sholat tidak bisa berdiri umpamanya, maka boleh sholat secara duduk dan seterusnya. Begitupun yang ketiga apa? Bayar zakat. Bayar zakat kalau kita tidak punya. Umpamanya kalau pas seperti Ramadan. Karena zakat fitrah itu kan dikeluarkan pada bulan Ramadan. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah di luar bulan Ramadan. Jadi batas mengeluarkan zakat fitrah itu adalah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai sebelum orang mengerjakan sholat Idul Fitri. Nah, itu waktu mengeluarkan zakat fitrah di situ. Jadi kalau umpamanya di waktu-waktu itu kita tidak ada sama sekali, mau dimakan susah, ya udah tidak usah zakat. Kalau dia tidak wajib zakat, berarti dia wajib menerima zakat. Ya. Kalau udah tidak punya, mau apanya mau dizakatkan juga. Kalau dia tidak wajib zakat, berarti dia wajib menerima zakat. Nah, jadi termasuk apa dia? Ya termasuk mungkin bisa terjadi golongan yang 8 golongan tadi itu. Ya. Yang pertama fakir. Ya kalau dia fakir, ya udah tidak usah mengeluarkan zakat, tapi diberi zakat. Atau miskin, dia kan tidak punya, ya udah. Kita yang punya berikanlah zakat kepada yang miskin dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian yang keempat apa? Puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan ini kewajiban. Ya, kecuali ya yang ada uzur itu biasanya yang perempuan. Ya laki-laki juga ada uzur. Uzurnya apa? Seperti umpamanya kalau sakit. Makanya Al-Qur'an mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhur." Barang siapa yang sakit, kata Allah, atau musafir, orang yang melakukan perjalanan, ya dia boleh tidak berpuasa. Ya, boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengganti selama atau sebanyak hari yang diting. Kalau dia dalam bulan Ramadan umpamanya sakit 3 hari atau sakit 1 minggu, sehingga dia tidak bisa berpuasa, boleh dia tidak berpuasa. Walaupun tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak berdosa, tapi dia wajib mengganti atau mengqadha sebanyak hari yang ditinggalkan waktu dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau dia tidak puasa 3 hari, maka nanti di luar bulan Ramadan dia wajib mengganti sebanyak 3 hari. Nah, seberapa banyak harinya, ya sebanyak itu pula dia mengganti. Kalau dia sakit, atau kalau dia sakit masih ada harapan sembuh. Gimana kalau umpamanya orang sakit tidak ada harapan sembuh, sakitnya menaun, tidak sembuh. Kata dokter umpamanya bilang, ini kalau kamu puasa sakitmu bertambah parah, ya udah tidak usah puasa. Tak usah tidak usah diqadha, tidak usah diganti. Tapi dia wajib membayar fidyah. Ya, dia tidak wajib mengqadha puasanya. Dia tidak wajib mengqadha puasa, tidak wajib mengganti puasa. Akan tetapi dia wajib membayar fidyah. Apa tuh fidyah? Fidyah itu adalah memberikan makanan kepada orang miskin. 1 hari 1 mud. Ya, 1 hari 1 mud itu bagi orang yang memang kalau yang sakit tidak ada harapan sembuh, sakit menaun, sakit terus. Kata dokter, kalau kamu sakit nih penyakitmu tambah parah, atau kalau kamu puasa mati gitu kan. Ya udah enggak usah puasa daripada mati. Bagus bayar fidyah. Nah, kalian yang seperti ini harus tahu. Karena kan kalian ini bakalan tua kan. Pamannya Ripin nanti umurnya udah 70 tahun. 80 tahun ditakdirkan oleh Allah umurnya panjang. Kira-kira umur 70 tahun, 80 tahun tuh mampu enggak puasa? Mungkin takutnya enggak mampu lah. Tapi dia tidak mampu seperti itu, ya udah. Ya, dia wajib bayar fidyah. Yang udah enggak mampu puasa. Kalau puasa mati umpamanya kan, ya udah enggak usah puasa. Tapi wajib bayar fidyah. Atau orang yang au ala safarin, orang yang dalam perjalanan, sering disebut boleh juga orang melakukan perjalanan yang perjalanan dibenarkan, dibolehkan dalam syariat Islam. Boleh dia tidak
tapi tetap wajib qada. Beda dengan kalau perempuan. Kalau perempuan kan kadang haid, ya. Haid itu juga tetap wajib qada sebanyak hari yang ditinggalkan. Haid 7 hari, ya 7 hari nanti diqada. Beda kalau perempuan menyusui, ya. Beda kalau perempuan sedang hamil, itu beda lagi. Kalau perempuan menyusui atau hamil, kalau dia tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan, dia hanya khawatir terhadap dirinya saja. Ini kalau saya puasa, ini bisa lemah, bisa pingsan atau gimana, karena dia dalam keadaan menyusui atau sedang maka dia wajib qada. Kalau dia khawatir terhadap dirinya dan anaknya, ya, ini kalau saya puasa saya lemas, anak saya pun juga takutnya lemes nih. Dia ya nanti juga wajib qada. Kalau dia khawatir hanya anaknya saja, ya, dia khawatir anaknya saja. Ini kalau saya puasa saya sih kuat kata ibunya, tapi anak saya ini tidak kuat nih. Ya, tentunya udah diperiksa juga ke dokter spesialis. Kata dokter ya udah tidak usah puasa karena anaknya lemah. Boleh dia tidak puasa. Lah kalau dia khawatir hanya karena anaknya saja, maka kewajibannya 2. Qada sekaligus bayar fidyah. Ya, qada sekaligus bayar Ya, ini perempuan harus tahu. Ya, perempuan harus tahu. Ya, laki-laki juga wajib tahu. Ya, jadi seperti itu harus tahu. Kemudian yang kelima, rukun Islam itu adalah menunaikan haji bagi yang mampu.